فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya senang sekali bisa duduk berkumpul dengan, semoga Allah SWT menjadikan kita semua orang-orang soleh. Amin. Walaupun di hari Ahad, ini kayaknya anak kok agak segini-gini ya, enggak usah ya, gini aja ya. Atau diangkat sini. Atau bisa di sini, Mam. Ini gara-gara anak minta di bawah. Jadinya kayak gini. Walaupun hari Ahad ba'da subuh ya. Yang orang-orang biasanya hari Ahad itu hari libur ya. Pengennya habis subuh, mungkin biasanya Senin sampai Sabtu kerja. Sekarang hari Ahad pengennya tidur lagi mungkin. Tapi Masya Allah, senang sekali melihat semangat Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri taman surga, di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sudah tahu nggih kalau majelis ilmu itu adalah taman surga, sudah tahu nggih? Ya, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita menghadiri taman surga itu, Allah akan turunkan rahmatnya, sakinah, ketenangan. Dan Allah akan liputi untuk kita ini rahmatnya. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah akan menyebutkan nama-nama kita di atas langit sana. Jadi Bapak namanya asmanipun sinten, Pak? Bapak? Nggih. Pak Edi. Pak Edi disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Anzala alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan para malaikat itu juga sayapnya itu menaungi di atas Masjid Bahmudah. Mana Pak An? Pak An? Ada malaikat di atas Pak? Insya Allah ada Pak ya. Terus kemudian nama Pak Edi, nama Ardian Bagus Azhari, nama Mas Landung, insya Allah disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebutkan Allah. Yang menyebutkan Allah di hadapan para malaikat, makhluk yang paling mulia. Makhluk yang mulia. Masya Allah, sebenarnya itu adalah sebuah kemuliaan yang seandainya semua manusia itu mengetahui, kaum muslimin seharusnya menjadikan semangat. Dan banyak sekali keutamaan menurut ilmu Bapak Ibu sekalian ya. Di antaranya juga ikan-ikan di laut. Mas Sinten? Mas Jauhari. Ngapain Mas ikan di laut? Apa hubungan ikan di laut dengan Mas Jauhari di sini? Oke. Bisa boleh. Pak Sinten Pak? Pak Edi juga. Waduh. Waktu lahir barengan pengen namanya Pak Edi gitu ya. Pak Edi ngapunten Pak. Apa kaitannya ikan-ikan di laut dengan para orang-orang yang suka hadir di majelis ilmu Pak ini? Ini yang disebutkan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Pak.
kaitannya Pak Edi? Ikan-ikan di laut itu banyak atau sedikit Pak Edi? Banyak. Ribuan atau jutaan? Sembuh pokoknya jutaan Pak Edi. Itu semuanya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Pak Edi. Untuk Pak Edi lagi. Untuk Mas Jauhari dan semuanya di sini. Janji Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali kalau kita pengen cari tahu tentang keutamaan belajar agama, yang itu semoga bisa meningkatkan semangat ya kaum muslimin untuk belajar agama. Dan diantaranya juga karena belajar agama itu wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wajib bagi kita untuk belajar agama, dan itu tidak berlaku atau berlaku buat semua kaum muslimin yang mengaku Islam. Itu wajib belajar agama. Oke Bapak Ibu sekalian, pada subuh kali ini Ana sebenarnya setelah mengangkat sebuah tema, tapi qadarullah panitia terlanjur kirim flyer Pak. Kirim flyer sebelum Ana sebutkan temanya. Temanya ngaji bareng Pak ya. Ngaji bareng, iya. Ngaji barengnya pas. Gambarnya itu pohon-pohon. Tema yang akan Ana angkat adalah apa? Sudah tahu apa Adam? Jaga dan rawat aku. Ana pengennya angkat tema jaga dan rawat aku. Dan ternyata panitia membuat flyer, poster, gambarnya pohon-pohon. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab ya? Yang bisa menjawab kira-kira apa yang akan Ana sampaikan. Ana pengen mengetes, nebak, tebakannya bisa tepat nggak, Mas Teguh? Mas Teguh. Tema jaga dan rawat aku ini Ana akan bahas apa ini? Subhanallah, Masya Allah, mumtaz. Jazakallah khairan. Hadiahnya Ana pengen nyebutkan hadiah tapi khawatir gak bawa hadiah beneran, jadi Ana jazakallah khair. Bener sekali, tepat. Tembakan jitu sama Mas Teguh ini. Apa Mas Teguh? Keimanan. Jaga dan rawat aku. Padahal flyernya pohon Mas. Oh, reboisasi ya. Jadi Ana pas itu nge-share flyer itu ada yang komen, Ustaz, yang dibahas nanti tentang hutan ya, tentang merawat hutan ya, karena memang pohon-pohonnya banyak Pak flyernya. Dan Ana bilangnya jaga dan rawat aku, mungkin dikira beliau Ana akan membahas tentang merawat hutan. Jadi yang Ana akan bahas adalah tentang keimanan, benar sekali. Tentang pohon iman. Tentang pohon iman. Iman itu kenapa Ana sebut pohon iman Bapak Ibu sekalian? Iman Allah Subhanahu wa taala yang mengumpamakan iman itu dengan pohon, bukan Ana sendiri. Betul maksudku? Iman itu Allah ibaratkan seperti pohon. Tapi pohon apa? Kira-kira selain Mas Teguh, Ana pengen tahu. Ada yang bisa menjawab? Iman itu diibaratkan Allah dalam Al-Quran seperti pohon. Tapi pohon apa? Ayo, Aman. Wahid. Isnin. La tadri. Pak Adam, insya Allah paham insya Allah. Pohon apa Pak Adam? Pohon kurma. Pohon kurma. Di dalam ayat Al-Qur'an, Allah menyebutkan, Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'
tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat? Allah bilang kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Yang buahnya memberikan itu memberikan kebaikan setiap waktunya dengan izin Rabb-Nya. Dan Allah telah memberikan perumpamaan kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Di dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Jadi iman diibaratkan sebuah pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Ya ini bukan, sebelum ke iman ya. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik ini Allah menyebutkan kalimat yang baik. Tafsirnya apa? Tafsirnya di dalam Syekh Tafsir As-Sa'di mengatakan wa hiya syahadatu alla ilaha illallah. Jadi kalimat yang baik itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tauhid, iman, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalimat yang baik yang Allah maksud, kalimat yang thayyibah itu adalah iman. Kalimat tauhid yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, sekarang kita bayangkan pohon, Bapak Ibu sekalian. Pohon itu punya akar. Betul? Punya batang. Betul? Punya dahan. Ranting-ranting. Betul Mas Jauhari? Dan ada buahnya. Kata Imam Baghawi dalam tafsirnya juga Allah mengatakan sebelum ke tafsir Imam Baghawi, tafsir As-Sa'di mengatakan tadi kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid, syahadatu alla ilaha illallah. Dan kata Imam Baghawi, Allah memisalkan iman dengan pohon dikarenakan pohon itu perlu tiga hal. Yang pertama akar yang kuat. Yang kedua itu batang yang kuat, yang kokoh. Sehingga dengan akar yang kuat dan batang yang kokoh, kemudian dia bisa menjulang tinggi dan bisa memiliki dahan yang banyak. Begitupun iman. Nah, iman itu butuh 3. Mas Teguh mungkin bisa bantu Mas Teguh. 3 apa ini? Apa saja iman? Mas Landung. Nah, ini harus tahu Mas Landung ini. Orang inti dia. Apa Mas Teguh? Iman tuh butuh 3. Kalau cuma 2 bukan iman. Cuma 1 bukan iman. Dia butuh 3. Sampingnya Pak Adam sini Pak. Pak Farid. Butuh 3 iman tuh. Sampingnya Mas Teguh, saya sering melihat tapi saya lupa namanya Pak. Abu Syuhada. Pak Abu Syuhada. Apa Pak Syuhada? Belum tahu. Nanti akan ana sebutkan ya. Apa pengertian iman? Iman itu butuh 3 ya. Ana sampaikan supaya kita bisa mengambil pelajaran dari iman ini. Sebelum Anda akan menjawab apa itu iman itu butuh 3, nanti Anda akan bahas dulu mengapa iman itu harus dijaga dan dirawat. Tadi kan Anda judulnya jaga dan rawat aku. Ya Bapak Ibu sekalian, kenapa iman itu harus dijaga dan harus dirawat?
Mas Pak Abu Syada. Kenapa Pak Imam? Agar bisa qanaah gitu. Qanaah. Ya dipertahankan dan ditingkatkan. Mas sinten Mas? Lupa lagi Mas. Mas Jihad. Kenapa Mas Jihad? Karena iman naik dan turun. Naik dan turun. Baik, Bapak Ibu. Nih, iman tadi kan Allah permisalkan dengan pohon. Pohon itu bisa tinggi, bisa juga pendek. Ya, kalau pohonnya disiramin, dia bisa tinggi. Tapi kalau nggak disiramin, dia ya kerdil, nggak berbuah, ya dia kecil. Dan pohon itu kalau akarnya nggak kuat, bisa juga roboh, iya nggak? Bisa juga roboh. Begitupun dengan pohon iman. Iman itu kalau akarnya nggak kuat, maka dia bisa roboh, mudah goyah. Dan iman itu kalau nggak disiraminnya dengan apa tapi ya? Nanti kita bahas. Kalau nggak disiramin, maka dia nggak bisa berbuah, dia nggak bisa banyak pohon, nggak bisa banyak cabangnya. Sekarang kita pengen tahu akar iman itu apa sih? Akar iman itu tadi kan Allah katakan iman itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Akarnya adalah tauhid. Ya, kalimat la ilaha illallah itu. Batangnya adalah rukun iman. Dan cabang-cabangnya itu adalah amalan soleh. Amalan soleh. Ya. Jadi pohon yang baik itu akan ya cabang-cabang keimanan itu banyak. Al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu sekitar 70 sekian cabang. Ya. 70 sekian cabang. Jadi cabang iman itu banyak. A'laha kalimatul a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabang keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maksudnya yang paling utama. Ya, kalau dipermisalkan pohon berarti dia harusnya jadi pondasi. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan paling rendah itu maksudnya iman yang paling rendah, yaitu menyingkirkan menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Jadi kalau tauhidnya kuat, kalimat tauhidnya kuat, maka dia akan bisa menjulang tinggi, dia akan bisa menghasilkan amalan-amalan soleh yang banyak. Ya. Tapi kalau iman itu, tauhidnya itu kurang kuat, tauhidnya itu lemah, maka dia tidak bisa menghasilkan banyak amal soleh. Dia tidak bisa rukun iman yang seharusnya dia itu pegang, yang 6 itu tidak kuat. Terus kembali, kenapa kita harus jaga dan rawat iman? Karena nikmat terbesar, ya, yang terindah yang Allah berikan buat kita itu adalah iman. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Kita dilahirkan oleh ibu kita, tiba-tiba kita sudah Islam. Tapi semua orang yang dilahirkan oleh orang non muslim itu kira-kira lahirnya aslinya dia bertauhid nggak Pak? Aslinya Islam nggak? Aslinya Islam. Aslinya dia, semua bayi di dunia ini Pak ya, yang lahir procot ya, yang lahir keluar dari rahim ibunya itu semua aslinya mentauhidkan Allah. Semua. Tapi atas izin Allah, atas karunia Allah, nikmatnya Allah berikan kita lahir dari kedua orang tua yang Islam. Sehingga orang tua kita menjaga kita tetap dalam fitrah kita, tetap dalam tauhidnya kita. Namun orang-orang, bayi-bayi
yang Allah tidak takdirkan lahir dari ibu yang bukan Islam, akhirnya dia ikut agama ibunya, agama bapaknya, dibelokkan sama bapak ibunya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi Muhammad SAW. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kan semua yang lahir itu dalam keadaan fitrah, tapi orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, yang membuat dia Nasrani, yang membuat dia Majusi. Tergantung orang tuanya. Nah, itulah kenapa, karena iman itu berarti nikmat terbesar yang harus kita jaga. Semua nikmat harus kita syukuri. Agar apa Bapak Ibu sekalian? Kenapa nikmat dijaga ditambah? Dijawab lagi. Kenapa nikmat harus dijaga dan dirawat? Dan disyukuri? Nikmat. Pak Abang, kenapa nikmat harus disyukuri Pak Adam? Oh, hafal ayatnya kok. Iya, biar ditambah Pak Adam. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat itu Allah, aku akan tambah. Sungguh la azidannakum. Lamu taukid dan nunu taukid. La sungguh dan la azidannakum. Maka sungguh-sungguh aku akan tambah nikmat tersebut. Janjinya siapa itu Mas Yori? Janjinya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, gimana mensyukuri nikmat? Syukuri nikmat itu ada berapa cara? Bapak sinten, Pak? Ini saya mau absen satu-satunya. Siap. Pak Asad, ada berapa cara mensyukuri nikmat? Ini sampai jam berapa, Pak? Ana masih mukadimah, Pak. Mohon kasih waktu yang agak panjang, Pak. Ada berapa cara kita mensyukuri nikmat, Pak Asad? Loh, ini kok 3 ini? Ada 3, Pak Asad, ya? Ada 3. 3 itu tingkatan, bukan cara, tapi tingkatan. Tingkatan pertama apa Mas lihat? Tingkatan pertama ini Anda nggak lihat ada yang nyatat ini kayaknya, atau catatnya langsung di kepala. Pak Adam, pokoknya di akhir saya mau tanya, kalau nggak masuk ini gara-gara subuh mungkin Pak. Mas lihat yang pertama ini apa Mas? Mensyukuri nikmat. Beribadah. Mas Teguh diam. Antum sudah mungkin kayaknya. Sampainya Mas Teguh. Mensyukuri nikmat itu Pak. Pak sini Pak. Pak Dimas. Ana coba absen, semoga nanti saya hafal di akhirnya. Biasanya gitu Pak. Saya mengabsen mahasiswa di awal belajar itu jumlahnya sekitar 30 sampai 40. Saya absen, tanya satu-satu, kemudian pas di akhir lupa lagi. Ini karena jumlahnya terlalu banyak. Tapi ini bisa insya Allah dihafal. Mensyukuri nikmat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, mensyukuri nikmat dengan hati. Dengan hati ini wajib. Apa gimana caranya? Dengan cara kita meyakini bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, bukan dari siapapun. Semua nikmat yang kita rasakan, yang kita terima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmat dengan lisan. Dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan ucapan-ucapan pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau nikmat itu disampaikan dari manusia, misalnya nih Pak Adam berbuat baik sama anak, maka anak katakan apa? Syukran. Jazakallah khair. La yaskurullah man la yaskurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah itu orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Termasuk juga itu mensyukuri dengan lisan. Ya, setelah kita meyakini, lah ini wajib atau sunnah yang kedua ini? Dek Ardian, wajib atau sunnah? Pak Adam, yang kedua ini wajib juga atau sunnah? Wajib juga. Ya, wajib juga. Mensyukuri nikmat dengan lisan ini wajib juga. Yang ketiga, dengan anggota badan. Mensyukuri nikmat dengan anggota badan. Dengan tadi kan hati, lisan, dengan anggota badan. Dengan cara apa? Dengan menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekarang pertanyaannya, syukur yang ketiga ini wajib atau sunnah? Mas, Pak Dimas, wajib, bukan sunnah. Nggak ada yang sunnah. Sampingnya Pak Dimas, Pak Bram, ada yang sunnah nggak syukur itu? Apa yang sunnah Pak? Pak Bram. Yang ketiga. Jawabannya Pak Bram, syukur itu wajib semua. Wajib semua. Ya. Syukur dengan hati wajib. Syukur dengan lisan wajib. Syukur dengan anggota badan wajib. Jadi kita wajib mensyukuri nikmat Allah aslinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat maka azabku sangat pedih. Maka syukur itu wajib. Nah, sekarang syukurnya kita mensyukuri nikmat iman itu dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga iman kita. Kita ini sudah dikasih sama Allah pohon iman. Dari lahir, kemudian terus dipupuk. Dari kita kecil sampai kita dewasa sekarang, kita terus memupuk iman sekarang aslinya. Tapi kita mungkin tidak sadar. Kita menjaga iman kita, menyirami kita dengan ketaatan agar terus menjulang tinggi. Ya, kalau akarnya bisa kuat, maka dia bisa menjulang tinggi. Tapi kalau akarnya lemah, maka pohon iman kita itu mudah goyah, mudah roboh. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sekarang pembahasan kita ini kenapa penting? Ya, anak ingin sampaikan. Karena iman yang kita terus jaga, kita pupuk ini Bapak Ibu sekalian, itu punya pengaruh. Ya, perhatikan ini penting. Ini punya pengaruh dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat nanti. Ya, iman itu kita harus jaga, kita harus rawat, kita harus sirami, kita harus biarkan dia atau tumbuhkan dia dengan terus menjulang tinggi agar punya pengaruh di dunia dan di akhirat kelak. Apa pengaruhnya nanti kita akan bahas di paling akhir. Tapi sebelum itu akan jelaskan dulu apa itu iman. Coba sekarang kita akan bahas apa itu iman. Apa itu iman Bapak Ibu sekalian? Al-imanu. Iman itu apa? Yuk kita ini ngaji bareng, bukan anak sendiri yang ngomong. Masalah Paan belum ditanya Paan. Iman itu apa Paan? Kita bahas iman, kita harus tahu. Kita orang Islam, kita harus tahu iman. Keyakinan. Cukup. Wallahu a'lam. Yang depan sudah. Pak Farid jangan nunduk Pak, jangan takut ditunjuk Pak. Belakangnya Mas Teguh, sampingnya Pak Pak Sinten? Pak Jeffrey. Oh, kayak kenal Pak Jeffrey. Oh, Masya Allah, jangan gak kacamata itu. Oh, Masya Allah. Gimana Mas Jeffrey? Oke, min haitsul lughah itu ya. Dari sisi bahasa. Amana yu'min. Ana akan sampaikan pengertian iman supaya orang Islam itu tahu iman. Kalau nggak tahu iman, dia bisa tersesat. Kenapa? Karena ada kelompok yang menyimpang. Kelompok yang menyimpang yang menafsirkan iman itu dengan bahasa lain. Ya. Iman itu kata Syekh Sa'di dalam kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon keimanan. Kata beliau, tafsir iman adalah at-tasdiqul jazim wal i'tirafut tam bi jami'i ma amarallahu wa rasuluhu bil imani bih wal inqiyadu dhahiran wa batinan. Pembenaran dan pengakuan yang sungguh-sungguh, yang maksimal terhadap seluruh apa yang Allah perintahkan
terhadap apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, ya, dengan mengimani perintah-perintah tersebut dan menaatinya secara zahir dan batin. Fahuwa tasdiqul qalbi wa i'tiqaduhu al-mutadamminu li a'malil qulubi wa a'malil badan wa dzalika syamilun lil qiyami bid-dini kullihi. Dan dia adalah pembenaran dalam hati, ya, dan meyakininya yang mengandung atau yang yang disertai dengan amalan hati dan amalan badan. Dan itu semua terkandung di dalam kita menjalankan seluruh agama kita. Itu definisi yang panjang. Definisi yang panjang. Tapi kalau pengen definisi yang ringkas, kata para ulama, kata para salaf, yaitu al-imanu qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawari. Atau dalam definisi yang lain, al-i'tiqadu bil jinan wal qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi iman itu adalah apa yang ada di dalam hati, keimanan, keyakinan yang ada di dalam hati, dan apa yang dibenarkan oleh lisan dan amalan. Jadi yang anak katakan tadi, iman itu harus ada berapa Bapak Ibu sekalian? Ada 3. Apa? Harus ada hati, ya. Apa yang ada dalam hati, apa yang dibenarkan oleh lisan dan anggota badan. Itulah yang dikatakan Imam Baghawi tadi dalam tafsirnya. Iman itu butuh 3. Kalau hanya 2 saja, hanya pengakuan dan lisan saja, tidak ada amalan, tidak disebutkan dengan amalan, maka itu bukan termasuk iman. Seperti siapa? Seperti iblis. Bapak Ibu sekalian, iblis itu mengimani enggak bahwasanya Allah itu Tuhannya? Iblis itu beriman, tahu bahwasanya, bukan beriman ya, mengakui bahwasanya Allah itu Tuhannya yang menciptakannya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kata iblis, ya. Allah menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam dari tanah. Tapi iblis itu tidak mau, sombong, disuruh sama Allah sujud sama Adam, enggak. Dia tidak buktikan imannya itu dengan amalan. Maka orang yang mengaku iman dia dalam hati, tapi tidak lisannya juga mengakui, tapi dia tidak membuktikan dengan amalan, maka dia seperti iblis. Tapi ada orang yang lisannya mengatakan iman, saya beriman, dia sholat, dia sedekah dan sebagainya, tapi hatinya itu tidak beriman. Seperti siapa? Munafik. Tadi 3, yang ini nggak ada, akarnya nggak ada, ya, dalam hatinya nggak ada. Dia bukan orang beriman, dia orang munafik. Jadi orang beriman itu harus ada 3-tiganya ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini adalah definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dipahami. Maka dari situ kita pahami bahwasanya jika iman itu adalah ucapan dari lisan, amalan anggota keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, amalan anggota badan, maka kita harus perhatikan itu semuanya, 3-tiganya. Oke, sekarang iman itu di dalam definisi yang lain, qaulun bil lisan, i'tiqadun bil jinan wal qaulu bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan bisa berkurang dengan taat kepada setan, yaitu dengan maksiat. Ini juga definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bapak Ibu sekalian, yang harus dipahami. Kalau kita mengatakan iman itu nggak bisa bertambah dengan ketaatan,
atau nggak bisa berkurang gara-gara dosa besar, maka itu seperti apa yang dikatakan kelompok menyimpang, seperti perkataan Khawarij dan Murji'ah. Ya, mereka mengatakan kalau dosa besar itu langsung apa? Kafir. Nah, itu kata Khawarij. Itu bahaya. Makanya Ahlus Sunnah harus mengakui seperti itu. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau Murji'ah mengatakan dosa itu tidak mempengaruhi iman. Ya, tidak. Jadi Khawarij dan Murji'ah ini dia punya kesalahan dalam memahami iman juga. Nah, makanya Ahlus Sunnah harus paham 3 unsur iman dan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Nah, oleh karena itu berarti iman itu harus disirami. Pohon iman itu harus dikuatkan, disirami supaya kuat, bisa menjulang tinggi, kemudian dia akan berbuah. Nah, oke, dari sini semoga bisa dipahamin karena ini pondasi. Ini adalah pondasi pemahaman kita. Sampai jam berapaan? 5:30? Jam 6? Iman itu ada tingkatannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, tingkatan iman. Orang beriman kira-kira ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang Aman, Pak Adam, Pak Farid, Pak Bram, Pak Dimas, Pak Teguh dan semuanya di sini. Imannya itu satu level enggak kira-kira? Kita ini iman kita satu tingkatan atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita percaya imannya manusia itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Di sisi Allah pun juga berbeda. Pengaruhnya perbedaan iman itu juga berbeda-beda. Yakin apa enggak yakin? Bahwasanya perbedaan tingkatan iman yang kita miliki itu juga akan mempengaruhi perbedaan kehidupan masing-masing. Nah, nanti akan kita bahas nih, apa pengaruhnya ya iman itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tapi anak akan sampaikan secara global bahwasanya iman itu dalam hati kita ini yang berbeda-beda ini mempengaruhi kehidupan kita masing-masing. Ada yang bahagia, ada yang kelihatannya kaya tapi nggak bahagia. Ada yang Allah nggak kasih kecukupan harta tapi bahagia. Karena pengaruhnya itu yang ada di dalam hati, iman. Kemudian macam-macam pengaruh iman itu macam-macam. Lah sekarang yang kita akan fokuskan itu perbedaan iman. Manusia itu beda-beda imannya. Ya, beda-beda imannya. Lah sekarang kita ingin bahas manusia itu tingkatannya iman itu apa saja sih? Ada berapa tingkatan? Sebentar ya. Oke. Tingkatan iman. Sebentar. Ya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Afwan, anak keloncat. Tadi sebelum ke tingkatan iman harusnya anak akan bahas iman itu bisa bertambah dan berkurang. Okay? Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Sekarang kita ingin bahas bertambah dan berkurangnya iman itu karena apa? Akan anak bahas di dalam kitab Al-Iman Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu. Oke. Iman itu bisa bertambah dan berkurang Bapak Ibu. Ya. Tadi pohon itu ya kalau disiramin bisa bertambah dan ia kalau nggak disiramin dia bisa kropos akarnya dan batangnya, kemudian bisa mudah goyah dan bisa mudah roboh. Sekarang apa yang bisa menyebabkan penambahnya iman? Sebenarnya banyak, tapi anak akan sedikit mengulas sedikit saja, tapi itu bisa menjadi modal. Semoga nanti ada pembahasan yang lain yang lebih detail membahas hal ini. Di antara hal yang bisa meningkatkan iman Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah thalabul ilmin nafi', belajar agama. Belajar agama
yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan mengamalkannya. Mengamalkannya. Ilmu, belajar agama harus dibarengin dengan amalan. Karena kalau hanya ilmu saja nggak diamalkan, maka tidak berbuah iman, tapi malah berbuah kesombongan. Sombong. Ilmu yang manfaat harus diamalkan. Nah, di antara yang menyebabkan tambahnya iman itu adalah belajar agama. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau dihadiri majelis ilmu itu insya Allah imannya nambah. Ya enggak? Atau malah enggak semangat. Kalau ada orang yang hadir majelis ilmu tiba-tiba dia pulang malah enggak semangat enggak semangat melakukan ketaatan, maka perlu ditanyakan niatnya hadir majelis ilmu dan perlu ditanyakan gimana yang disampaikan ustadznya itu. Benar. Harusnya kita hadir majelis ilmu itu nambah iman. Kedua, di antara yang menambah iman itu adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mengenali nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ma'rifatul asma'illahil husna wa sifatil ulia. Mengenal, ini tanda sudah selesai, Pak? Oh, bukan. Tanda apa? Oh, tanda syukur. Mengenali Allah. Semakin orang itu mengenali Allah, maka dia akan semakin cinta sama Allah. Ketika dia semakin cinta sama Allah, maka dia akan semakin taat, semakin imannya semakin tinggi. Dan diantaranya adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Nah, ini yang anak ingin usulkan nih Pak. Ada kajian yang membahas tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran dan merenungi makna Al-Quran. Tadabbur itu adalah merenungi makna-maknanya yang hasil akhirnya adalah amalan. Kita tahu nih Al-Quran Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta. Merenungi maknanya ia tahu. Tapi apa amalannya? Apa yang harus kita praktekkan, implementasikan dari kita memahami ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Itu baru satu ayat. Al-Quran itu berapa ayat jumlahnya? Pak Adam, kemarin Pak Adam sebutkan ke anak 6.666. Ya, kemarin anak dapat faedah dari Pak Adam, jumlah ayatnya segitu. Ya, ayatnya banyak, makanya kita harus pelajari Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Dan belajar menambah keimanan itu banyak sekali. Kalau kita pengen tahu ya, seperti banyak zikir, melakukan amalan ketaatan itu terus menambah iman ya, dan menjauhi kemaksiatan. Nah, sekarang apa yang menyebabkan turunnya iman? Apa yang menyebabkan pohon iman kita bisa keropos, bisa mudah roboh? Yang paling penting adalah pertama, catat Bapak Ibu sekalian, bodoh terhadap agama. Seseorang ketika dia tidak paham agama, bodoh terhadap agamanya sendiri, terhadap ilmu agama, maka dia akan lemah imannya. Kenapa? Ya karena dia tidak tidak semangat melakukan ketaatan. Dia tidak tahu bahwasanya Allah itu mencintai ini dan itu, bahwasanya Allah itu membenci ini dan itu, tidak tahu dia. Maka imannya bisa menjadi lemah. Kemudian yang kedua, lalai dan berpaling dari agama. Lupa kesibukannya buat dunia, kerja. Tidak mau hadir majelis ilmu, sampai rumah capek kemudian tidur. Ya. Kemudian udah nggak pernah perhatian dengan agamanya. Banyak sekali orang-orang sekarang ini seperti itu, lalai terhadap agamanya. Tapi alhamdulillah Allah berikan taufik buat bapak-bapak ibu sekalian untuk hadir di majelis ilmu ini. Kemudian yang ketiga, melakukan kemaksiatan dan terjatuh kepada dosa. Melakukan kemaksiatan dan terjatuh dalam dosa itu juga menurunkan iman bapak ibu sekalian. Kemudian menaati hawa nafsu.
Hawa nafsu itu kalau ditaatin, di apa namanya? Kita semua manusia punya hawa nafsu? Punya. Tapi kalau kita taati hawa nafsu ini, maka dia akan menjerumuskan kepada neraka. Kata Nabi Muhammad SAW, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh jiwa. Kalau kita ikutin hawa nafsu terus, maka bisa jadi itulah yang mengantarkan kita kepada neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan termasuk diantaranya juga yang melemahkan iman itu apa? Bersandar kepada dunia, fokusnya dunia, ya, lupa dengan akhirat. Mengejar dunia, ya, mengejar dunia. Kemudian lalai, ya, sukanya di kumpulan orang-orang yang lalai, ngobrolin dunia terus nggak pernah ngobrolin akhirat seperti ini dan mengikuti kata-kata setan. Sekarang kayaknya tingkatan iman Ana akan bahas di kemudian hari aja insyaallah, karena ini tidak terlalu masuk ke dalam apa yang kita inginkan bahas, tapi ini penting sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian ada kesempatan Bapak ya untuk mencari tahu tingkatan iman itu. Tapi kalau Ana bahas sekarang, Ana khawatir akan lama. Sekarang Ana ingin membahas tentang buah dari keimanan yang kokoh ini. Kenapa kita harus memupuk iman tadi? Kenapa kita harus memupuk iman? Buah dari iman yang tinggi. Sebentar. Ya. Buah dari iman. Ana ambil dari kitab At-Tawdih wal Bayan. Bapak Ibu sahabat sebelumnya ya. Kenapa kita harus memupuk iman? Tadi menyiraminya dengan apa pohon iman tadi? Dengan ketaatan, dengan belajar agama ya, dengan kita terus berzikir kepada Allah. Intinya ketaatan. Dengan kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita terus akan memupuk iman itu. Terus apa fungsinya kalau iman itu terus tinggi? Ya, kita kan tadi tahu kalau iman kita bertingkat-tingkat. Dan kita itu diperintahkan untuk menjaga iman itu dan untuk meninggikan iman. Iya enggak? Iya. Karena iman itu punya pengaruh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya secara umum Bapak Ibu sekalian, pengaruh adanya iman itu secara umum adalah orang yang memupuk keimanannya maka anna khairatid dunya wal akhirah wa daf'a syururi kulliha min samarati hadhihi syajar. Wa dzalika anna hadhihi syajarata idza thabatat wa qawiyat usuluha wa tafarra'at furu'uha wa zahat aghsanuha wa aynat afnanuha 'adat ala sahibiha wa ala ghairihi bi kulli khairin 'ajil wa ajil. Dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Tuh, Bapak Ibu sekalian, kebaikan dunia dan akhirat akan dia peroleh. Siapa yang enggak mau kebaikan dunia dan akhirat? Kita terus berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita itu minta sama Allah, ya Allah berikanlah kebaikan untukku di dunia dan kebaikan untukku di akhirat. Tapi kadang kita enggak membuktikan, enggak memperjuangkan. Nah, dengan kita memiliki pohon iman yang kokoh, yang tinggi, maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan akan menjauhkan kita dari keburukan syurur. Menjauhkan kita dari keburukan dunia dan akhirat. Dan itu adalah buah dari pohon iman tadi. Buahnya adalah itu. Buah yang secara umum. Nah, buah secara khususnya banyak. Nanti sebenarnya bagus kalau ada pembahasan tentang iman. Kalau kita ini preteli, misalnya banyak sekali pelajaran agama ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu sekalian. Tapi
kajian tematik itu diantara fungsinya Bapak Ibu sekalian itu memberikan trigger, pecut. Ini loh Ustadz kasih tahu, ini loh ada pembahasan yang harus dipelajari. Karena kalau tematik itu bahas satu tema dalam satu waktu nggak mungkin akan terbahas semua kan. Nah itu kulitnya saja. Yang penting kita semua itu tahu, oh iya ternyata ada pembahasan ini tuh penting ini. Kita harus tahu. Semoga Bapak Ibu sekalian semangat mencari tahu. Nanti cari di YouTube kajian tentang iman ya, atau buku tentang iman dibaca lebih lanjut atau tanya atau bagaimana. Di antara buah dari pohon iman yang kokoh dan tinggi adalah yang pertama, dia akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, walinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ya. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak takut ya, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Allah mensifati mereka dengan di ayat yang lain ya, di ayat yang lain setelahnya ayat 26 tadi ayat 23, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Terus apa fungsinya menjadi wali Allah? Apa Pak Adam? Wali Allah, bukan wali siapa, wali apa ya? Ini walinya Allah. Wali Allah itu ala inna auliya Allah, maksudnya adalah orang-orang yang mendapatkan wilayatullahil khassah. Ya. Apa ya? Kalau diterjemahkan wilayah ini kekhususan ya. Pertolongan apa? Iya, kekasih Allah. Bisa. Kekasih Allah. Waliullah, al-awliya Allah. Nah, kalau sudah menjadi aulia Allah, apa yang dia peroleh? Dia akan mendapatkan taufik dari Allah setiap dia berbuat. Dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Dia akan dimudahkan Allah urusannya. Allah akan memudahkan urusannya. Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Ya. Banyak. Kalau sudah menjadi wali Allah itu, maka dia akan apa yang dia minta, apa yang untuk kebaikan dia, itu akan dia peroleh. Ini adalah kaitannya dengan apa yang kita sampaikan tadi. Yang kedua, di antara buah keimanan. Buah keimanan adalah orang-orang beriman yang bertakwa akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi ya, dijauhkan dari kesukaran urusan dan Allah akan memberikan jalan keluar ketika dia menghadapi kesulitan dan akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan dalam ayat lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ini dalilnya. Banyak sekali. Bukankah kita ingin seperti itu, Ibu sekalian? Semakin kita bertakwa, semakin kita meningkatkan keimanan, semakin kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah akan mudahkan jalan keluar bagi kita. Ya. Kemudian selanjutnya, yang di antara buah keimanan adalah bahwasanya orang yang imannya bagus, imannya kuat dan tinggi, maka dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh aku akan berikan kehidupan yang baik bagi dia. Nah, tapi kenapa orang berbeda-beda? Dia beriman, dia beramal soleh, tapi kok bahagianya kurang. Dari yang lain bahagianya kok kayak bahagia banget. Karena pengaruh kadar iman tadi dan kadar amal soleh. Jadi kalau di Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, ada Allah mengatakan balasan
kemudian sebelum balasan itu Allah nyebutkan amalan, maka ketahuilah balasan ini sesuai dengan kadar amalannya. Kaidah umum dalam agama kita, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amalan. Kalau kita imannya bagus, amalannya banyak, maka Allah juga akan berikan penghidupan baik yang tinggi juga, yang sempurna. Tapi kalau amalannya rendah, imannya juga rendah, ya ini juga ngikuti. Seperti itu. Jadi apapun gitu cara mentadabburi Al-Quran juga diantara Bapak Ibu sekalian. Kalau ada balasan, Allah sebutkan balasan dalam Al-Quran, kemudian disebutkan sebelumnya itu syarat-syaratnya harus lakukan ini dan itu, maka ketahuilah balasan ini sesuai dengan kadar banyaknya dan bagusnya ini, ya. Itu yang kelima. Yang keenam, yang ketiga, yang mengokohkan iman, yaitu di antara buah keimanan adalah bahwasanya semua amalan kita itu sejatinya tidaklah bisa bagus kecuali apa yang bagus akarnya. Kalau akarnya bagus Bapak Ibu sekalian, maka amalannya itu bagus. Kalau imannya bagus, maka dia akan mudah untuk ikhlas. Ya, ikhlas kemudian mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka yang seperti ini amalannya jadi bagus. Tapi kalau akarnya nggak kuat, tauhidnya nggak kuat sehingga dia mudah untuk riya, ya, kemudian dia melakukan ibadah bukan selain Allah dan naudzubillahi min dzalik. Seperti ini sudah roboh berarti, sudah roboh pohonnya. Tapi kalau dia seringnya riya, melakukan ibadah untuk manusia, ini sudah nggak kuat. Nah, amalannya itu nggak bagus. Fa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'ihi. Barang siapa yang beramal dari beramal amalan soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan perbuatannya itu. Nah, jadi Allah itu sebenarnya amalan kita itu tergantung dari kadar keimanan kita juga. Yang terakhir dari buah keimanan. Nah, ini yang penting, Bapak. Yang mungkin yang masing-masing dari kita semangat. Bahwasanya kadar atau posisi kita di surga nanti itu kira-kira sama enggak? Surga itu bertingkat-tingkat atau satu tingkatan? Bertingkat-tingkat. Ada berapa tingkatan, Pak Edi? Kalau pintunya ada 8. Tapi kalau tingkatannya ada 100 tingkat. Pintunya ada 8. Tingkatannya itu yang bertingkat-tingkat 100. Nah, tingkatan ini berdasarkan apa? Berdasarkan iman dan amal soleh. Benar, semua orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang meninggal dalam keadaan Islam, yang meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, semua masuk surga. Pasti. Tidak ada keraguan. Namun di mana Allah tempatkannya itu di surga, itu yang bedakan apa? Kadar iman dan amal. Sekarang kapan kesempatan kita? Kalau semua pengen surga yang paling tinggi? Surga Firdaus. Kita harus sepakat, kita semua pengen surga yang paling tinggi. Jelas berbeda fasilitasnya. Pengen bidadari Pak Bram? Pak Dimas? Mas Teguh? Bidadari orang yang di surga paling tinggi beda dengan surga yang tingkatan 190. Pasti beda. Kenikmatannya, fasilitasnya, Allah kasih istana, Allah kasih rumah, beda. Nah sekarang gimana biar kita bisa tinggal di surga yang paling tinggi? Sekarang kesempatannya, Pak. Mumpung ada nyawa di dalam hati kita, di dalam diri kita ini masih ada ruh, masih ada nyawa. Marilah kita semangat meninggikan pohon iman kita. Disiramin, ayo pohon kita disiramin pohon iman itu. Karena kalau sudah malaikat maut menjemput kita, kesempatan itu sudah selesai. Sudah selesai. Dan kita nggak tahu kapan malaikat maut itu menjemput kita. Kita masih berusaha nih. Atau jangan-jangan kita nggak berusaha, tiba-tiba malaikat maut menjemput kita. Naudzubillah, kita belum siap. Dan ternyata terus nanti di akhirat nanti, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa. Kita yang dapat peroleh itu.
Walaupun memang semua penghuni surga itu akan bahagia semuanya. Tapi semua kita pengen surga yang paling tinggi. Dan itu yang yang membedakan itu adalah bagaimana usaha kita di dunia ini untuk meninggikan pohon iman ini dan memperbanyak amalan soleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan yarfa'illahu alladhi, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu derajat, beberapa derajat. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Mengangkat kedudukannya di dunia dan akhirat. Nah, Allah kaitkan Bapak Ibu iman dan ilmu. Ya, makanya orang itu ingin menaikkan imannya harus butuh ilmu. Nggak bisa orang itu pengen naikkan iman nggak punya ilmu, nggak bisa. Itu sudah jelas. Gimana dia bisa tahu Allah nyuruh ini dan itu kalau dia nggak belajar? Ya, Bapak Ibu sekalian. Terus anak akan sampaikan lawan katanya. Apa bahayanya kalau maksiat itu terus menerus? Apa bahayanya kalau iman itu kropos dan nggak kuat? Maka khawatirnya pohon iman itu bisa roboh. Bisa roboh. Roboh itu maksudnya apa? Terjatuh kepada kekufuran. Tadi di antara hal yang menyebabkan iman itu lemah apa Bapak Ibu? Maksiat. Lah, maksiat itu kalau terus-menerus dilakukan, ya, kalau terus-menerus dilakukan, dia akan mengurangi iman sampai pada derajat apa? Kekufuran. Naudzubillah. Kata para ulama, al-ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan itu adalah jalan menuju kekufuran. Maka orang itu kalau terus-menerus melakukan kemaksiatan, dia enggak bertobat, dia enggak beristighfar, maka maksiat yang dia lakukan terus-menerus walaupun kecil, maka dia akan menjadi dosa besar dan setelah itu dia akan menuju kekufuran. Makanya ada orang murtad itu kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia terus-menerus melakukan dosa kecil yang dia enggak minta ampun sama Allah sampai dia merasakan dosa itu ringan bagi dia, sampai dia menganggap remeh agama ini, kemudian dia keluar dari agama. Itulah kenapa asal mulanya orang itu bisa murtad. Naudzubillah min dzalik. Dan tentunya kufur itu naudzubillah min dzalik, orang yang meninggal dalam kufuran akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Makanya iman itu harus dijaga, dipupuk. Dan terakhir paling terakhir. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin? Kalau kita tahu tentang pentingnya iman terus dipupuk. Ada dua. Kata Syekh Sa'di mengatakan, orang yang beriman yang Allah beri taufik harus melakukan dua usaha. Usaha pertama, dia harus memastikan imannya, cabang-cabang imannya itu harus dia pastikan dia ada dalam dirinya, baik secara ilmu, baik secara amalan, baik secara keadaan. Anak ini introspeksi sekarang. Anak ini sudah mengetahui iman nggak sih? Anak sudah melakukan semua apa yang Allah perintahkan nggak? Atau menjauhi semua Allah larang nggak? Keadaanku ini seperti keadaan orang beriman nggak sih? Kita tahu bagaimana keadaan orang beriman dari mentadabburi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Gimana sih sifat-sifat orang beriman? Nah, kita harus bandingkan. Anak anak imannya masih lemah ini kayaknya. Karena Allah mengatakan kalau orang beriman itu bisa sholatnya bisa khusyuk, kemudian dia bisa melakukan ini dan itu. Kan anak belum ya. Berarti anak imannya masih lemah. Dan seperti itu. Kemudian yang kedua, dia terus berusaha asa'yu fi daf'i ma yunafihi wa yanquduha aw yunkisuha minal fitani dhahira wal batinah. Dia harus berusaha menjauhi hal-hal yang melemahkan imannya. Dia harus berusaha menjauhi hal-hal yang mengurangi imannya dari fitnah-fitnah, cobaan-cobaan tampak dan yang batin. Dari tadi misalnya maksiat dan dosa-dosa, apa saja yang bisa melemahkan iman dia harus jauhi. Ya, dia harus kembali kepada Allah tatkala dia mulai menjauh dari agama ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kesimpulan. Semoga ini menjadi terakhir ya. Menjadi terakhir dan paling terakhir.
Dua usaha yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Kita harus memastikan dan terus belajar dan terus meningkatkan iman dari ilmu, amalan dan keadaan kita ini. Yang kedua, kita harus berusaha menjauhi hal-hal yang melemahkan iman kita dan mengurangi keimanan kita. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa menjadikan bekal, modal buat kita menjalani sisa-sisa kehidupan kita. Kita boleh nggak bilang sisa-sisa kehidupan kita? Boleh, bener. Walaupun kita masih muda, kita bilang sisa-sisa kehidupan kita. Karena ini yang besok ini yang kita harus kejar. Karena bisa jadi besok Allah panggil kita. Maka Bapak Ibu sekalian, dikarenakan kematian itu tidak tahu kapan, maka kita harus semangat memanfaatkan kesempatan yang tersisa ini. Ya. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita semua untuk semangat belajar agama, istiqamah di atasnya, dan semangat mengamalkan ilmu yang dengannya akan bisa menambahkan keimanan kita, dan semoga Allah ketika memanggil kita telah siap, ya, kita telah siap menghadapnya. Kita husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah menempatkan kita di surga yang paling tinggi. Kata Nabi Muhammad SAW, jangan sampai usahakan ketika Allah memanggilmu engkau dalam keadaan husnudzon kepada Allah SWT. Ya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka gimana kita biar bisa husnudzon? Ya kita pupuk dari kita hidup ini dengan amalan dan soleh. Barakallahu fikum wa sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ana minta maaf kalau ada kekurangan dan kalau ada kalau memperpanjang ya, kalau panjang sekali ana mohon maaf, tapi ini demi kebaikan semuanya. Semoga ini sebagai tadi bekal ya, yang kemudian Bapak Ibu sekalian bisa lebih belajar tentang keimanan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة